Nah, next berikutnya yang akan kita pelajari adalah konfigurasi elektron model 2. Yang waktu minggu lalu kita belajar konfigurasi model Bohr yaitu 281832. Nah, sebenarnya Bohr ini baik, tapi ada kelemahan kalau kita mau menentukan golongan-golongan atau letak suatu unsur secara akurat. Jadi Bohr ini ada kelemahan. Jadi kelemahan Bohr ini adalah hanya untuk golongan utama. Jadi nanti kan akan belajar mana golongan utama, mana golongan transisi. Hanya untuk golongan utama. Jadi transisi itu tidak bisa. Karena transisi berada di nomor 21 ke atas, tapi utama juga ada yang 30, jadi kayak random gitu nomornya. Jadi biasanya disepakati kalau 2818 ini biasanya hanya untuk nomor atom maksimal 20 digunakan. Bukan berarti nggak bisa, tapi kalau kalian mencari random unsur dengan tapi kan nggak tahu unsurnya apa, kalau di atas 20 takutnya ketemunya sama unsur yang golongan transisi. Kalau transisi tuh nggak bisa 281832, maka bisa keliru. Jadi makanya orang-orang biasanya menyepakati kalau 281832 tuh amannya untuk nomor atom maksimal 20. Kalau di atas 20 takut kena ke soal golongan transisi, nah itu kan agak susah kan. Jadi dimaksimalkan aja. Kalau kalian dapat nomor atom 20, maksimal 20 bisa pakai ini. Di atas 20 mending cari yang aman, yaitu metode kedua, yaitu metode dari teori mekanika kuantum. Jadi setelah teori mekanika kuantum keluar, itu ada konfigurasi baru, yaitu aturan Aufbau namanya. Aturan Aufbau itu adalah elektron mengisi subkulit energi subkulit. Jadi itu akan masuk dulu ke energi yang rendah, baru masuk ke yang lebih tinggi dan tinggi. Jadi gimana caranya? Saya harap kalian belajar membuat ini. Pertama kalian buat dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini kulit. Baru kalian buat subkulitnya. Jadi kulit 1 tuh punya nilai S. Nah, 2 SP. Nah, berarti kulit 2 tuh kulit 2S sama P. Kulit 3 ini SPD. Kalian harus bisa buat sendiri. Ini SPDF. Bu, tau kan SPDF kan? Kemudian SPDF. Yang ini SPD kurang. Ini SP biasa kurang S. Jadi kalau kalian melihat ini kayak segitiga gitu. Jadi dia 1S SP lebihkan 3 SPD lebih 4 SPDF. Maksimal F ya. Terus 5 mengulang SPDF tapi turun lagi SPD SP baru S. Nah, kemudian caranya kalian untuk supaya tidak salah ini kalian tulis kulitnya masing-masing. Jadi kayak gini. Bu, ini harus bisa kah? Harus sekali kalian bisa. Ini dasar sekali dari ilmu kimia tuh ini juga. Ditulis ini kan 5 berarti kulit 5. Ini 6, 7. Nah, dah. Nah, gimana cara pengisian energi? Ingat, dia mengisi energi berdasarkan energi subkulit dari rendah menuju ke tinggi. Jadi, kalau kalian mau tahu yang mana yang paling rendah, tips dari saya, kalian buat dulu garis. Nah, garisnya lebih enak itu dikerjakan dari bawah supaya tidak salah. Tusuk di sebelah sini nih, kayak dari bawah ya, buat garis miring seperti ini. Dah. Nah, ini. Dah. Kemudian boleh dari atas, terserah, saya lebih suka dari bawah. Ini artinya garis-garis ini menunjukkan tingkatan energi. Jadi energi itu paling rendah tuh 1S. Jadi ini biar, nah, dibuat arah mana? Ini lebih rendah, naik lagi gini. Ya, dah. Jadi konfigurasi itu seperti apa? Nah, misal ada atom adalah Ca 20. Nah, ini kan biasa kerjanya 2882 nih konfigurasi Bohr. Nah, kalau kalian menggunakan metode Aufbau, nih berarti kalian tulis gini 20. Nah, kalian harus ingat dulu berapa sih elektron maksimal tiap subkulit. Jadi ada namanya elektron maksimal. Ya, S maksimal tuh 2, P bisa masuk 6, D 10, F 14. Ini jangan sampai lupa. Elektron maksimal tiap subkulit. Ya. Jadi misalnya 20 nih, ada elektron 20 elektron yang mau masuk. Jadi masuknya kemana dulu? Harus lewat garis-garis ini dulu. Jadi pertama masuk dulu garis pertama set.
Siapa yang ditusuk? 1S. Berarti kulit 1S dah. Nih. Kulit ini kamarnya 1S masuk kan? Maksimal berapa? 2. Berarti udah 20, ada 2 elektron. Kemudian masuk lagi, set. Sini udah selesai, baru masuk sini lagi. 2S. Nah, S masuk berapa? Bisa 2. Dia habis, masih belum cukup, baru naikkan lagi ke sini. Jadi dia tuh nggak boleh langsung lompat-lompat. Jadi sini dulu habis, baru naik lagi ke atas, baru naik lagi ke sebelah sini. Setelah 2S habis, baru ke sini 2P. Nah, P bisa masuk berapa? 6. Ya, 1S, 2S, 2P habis, baru belum cukup, masuk lagi 3S. 3S maksimal bisa masuk 2. Belum cukup, jadi elektronnya 20 kan, coba hitung. 2 tambah 2, 4 tambah 6, 10, 12, masih kurang Bu, berarti belum cukup nih, sampai di sini kan 3S, baru habis, naik lagi ke sebelah sini. Jadi ini gini ya, gini, baru sini lagi, baru nusuk ke sebelah sini, tidak cukup sini lagi, habis itu baru sini. 3P, 3P berapa? Nah, P maksimalnya bisa 6. Berarti 2 tambah 2, 10, 12, 18. Setelah 3P belum cukup, baru 4S2. Jadi konfigurasi kalsium 20 itu untuk metode Afgau adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Ya. Oke, lanjut. Misalnya ada soal lagi. Fosfor punya nomor atom atau elektronnya 15. Jadi gimana? Ulang ya. Yuk kita buat konfigurasinya. 15 berarti masuk 1S 2. Baru masuk set, baru 2S 2, kemudian 2P 6, baru 3S2. Dah. 15 kan? Coba hitung. Udah 15 belum? 2 tambah 2, 4 tambah 6, 10 tambah 2, 12, 3S2 habis, maka masuk lagi ke sini kan habis nih, masuk lagi ke sini baru 3P. Nah 3P ini bisa 15 kan, 2 tambah 2, 4 tambah 6, 10 12, sisa 3 ya, ini kan ada 15, ini kan 12, nah tulisnya di sini 3. Jadi pengisian elektron tuh harus berdasarkan garis energi dulu, jadi kayak tingkatan, masuk sini dulu baru boleh sini. Kemudian jangan lupa saat masuk dia punya elektron maksimal. Nah, Bu kalau panjang gimana? Nah, sebentar lagi saya ajarin trik untuk mempersingkat konfigurasi seperti ini. Oke? Oke. Nah, sekarang saya akan kasih trik gimana caranya menyingkat penulisan konfigurasi elektron kalau panjang. Jadi ini memudahkan kalian dalam pengerjaan soal untuk menghemat waktu. Jadi penyingkatan konfigurasi elektron menggunakan metode SPDF atau Aufbau tadi itu sebenarnya kalau panjang itu kalian bisa singkat. Nah, triknya bagaimana? Kalian harus menghafal golongan 8A, yaitu golongan gas mulia. Memang kalian belum belajar siapa gas mulia itu apa saja. Jadi untuk informasi, jadi golongan itu kan banyak. Nanti lihat tabel periodik yang udah saya perlihatkan minggu lalu. Jadi gas mulia adalah golongan 8A yang paling ujung, itu adalah golongan yang unsur-unsurnya udah stabil dan yang menjadi role model unsur yang lain. Jadi unsur lain itu kan belum stabil. Gimana caranya? Mereka harus ngebentuk supaya mirip konfigurasinya dengan golongan 8A atau gas mulia. Jadi gas mulia tuh udah kayak role model unsur-unsur lain untuk stabil. Jadi kalau kita mau menyingkat metode konfigurasi yang banyak itu pakai gas mulia. Jadi gas mulia tuh terdiri dari helium, neon, argon, krypton, dan xenon. Jadi banyak urutannya, wajib hafal. Nah, cara menghafalnya boleh pakai ikut hafalan saya, yaitu gini hafal: hebo, negara, misalnya Argentina, karena, sorangan, ranjau. Nah, ini bukan nama unsur aslinya, jadi unsur aslinya namanya helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. Jadi kan boleh singkat pakai kalimat yang lucu, misalnya heboh, negara, Argentina, karena, sorangan, ranjau. Nah, jadi gimana? Hafalkan namanya, kemudian hafalkan nomor atomnya. 2, 10, 18, 36, 54, dan 86.
Udah, wajib hafal ke Bu? Wajib kalau mau singkat nanti ngerjain. Jadi hafal ini dulu, udah hafal. Nah ingat, setelah HE itu dibuka dengan 2S. Ingat semuanya dimulai dari 2S ya. Seterusnya berarti 3S, 4S, di depan kripton ada 5S, 6S, 7S. Jadi kan ngafalin ini 2S. Udah. Jadi setelah helium 2S. Ini mulainya 2S ya, 3S bukan 1 ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah. Bu, gimana nyingkatnya? Nah, misalnya kalian mau nyingkat suatu atom, contoh Fe. Ya. Fe 26. Nah, kalau kalian pakai yang tadi kan pakai dimulai dari 1S 2S kan. Nah, cara menyingkatnya gampang. Jadi Fe. Cari nomor atom golongan 8A yang dekat dengan 26, tapi nggak boleh lewat. Mana? Yaitu 36 kan udah lewat, berarti argon. Maka kalian singkat, berarti Fe buka kurung argon. Argon ada berapa? 18. Apa artinya? Argon 18 ini artinya ada 26 elektron Fe yang dimasukkan alias disingkat 18 buah. Itu udah disingkat. Sisa berapa? 26 dikurang 18. Sisa banyak. 26 kurang 18, masih banyak kan? Maka lihat di depan AR itu ada siapa? Di depan AR ada 4S. Berarti masukkan di sini 4S. Itu caranya. Nah, 18S maksimal berapa? 2. Berarti 4S 2. Nah, masih belum Bu. Berarti ini masih kurang. Nah, lihat kan stopnya di 4S. Di sini loh kalian stop. Berarti gitu caranya. Udah stop di sini. Maka setelah habis masih kurang, baru udah sampai sini kan? Berarti lanjutkan garisnya. Ini udah habis. Berarti gak lanjutkan ke atas. Berarti 3D. 18 20, sisa berapa? 6. Berarti sini masukkannya. Udah. Jadi bayangkan kalau kalian mau mulai dari awal 1S1, 2S2 gini kan banyak. Kok kalian metode peningkatan itu lebih sebentar. Contoh lagi misalnya BR Bu, misalnya saya cantik BR ya 35. Nah, gimana buatnya? Cari. Oh, argon ya, singkat 35 dekat ya. Argon 18. Nah, di depan argon ada siapa tadi? 4S. 18 tambah 2 20, berarti kan stopnya di sini ya. Masih kurang Bu. Dapat dari mana 4S? Di depan argon 4S, berarti kan stopnya di sini. Bu, masih kurang. Udah habis ya, set, habis. Baru naik lagi tangganya 3D. 3D Bu, D maksimal berapa ya? 10. Berarti ini 18 20. Ini ada 35. Berarti ini bisa masuk 10 ya. Nah, 18 tambah 2 20 30. Masih belum cukup Bu. 3D. Turun lagi siapa? 4P. Berapa? P kan maksimalnya 6 ya. Ini udah cukup belum? 18, 20, 30. Ini 5, berarti sini 5. Gitu. Ya. Seperti itu ya cara penyingkatan. Baiklah, dari sepanjang materi tadi, saatnya kita mengerjakan soal latihan. Jadi yang pertama, ingat, jadi materi hari ini kan harus menguasain satu cara menulis konfigurasi elektron yang satu model Aufbau. Yang kedua, menentukan bilangan kuantumnya. Next pertemuan baru kita belajar penyimpangan cara penulisan konfigurasi ada yang tidak stabil. Nah, bagaimana terus konfigurasi ion. Jadi hari ini sampai di sini latihannya, usahakan bisa. Jadi soal ya, diketahui unsur zirconium punya nomor massa 91 dan nomor atom 40. Tentukan satu konfigurasi elektronnya. Dari awal saya sudah bilang kalau konfigurasi nomor atom yang di atas 20 itu lebih aman menggunakan metode Aufbau. Ya, takut nyasar ke transisi. Jadi kok 18 nggak bisa ya. Kemudian tentukan juga bilangan kuantum elektron terakhirnya. Yang pertama adalah konfigurasi elektron. Penggunaan 40 ini panjang sekali loh. Jadi lebih baik pakai metode penyingkatan. Pakai apa? Golongan 8A. Yuk, hafalkan. Heboh, pakai bahasa yang lucu aja biar hafal. Heboh, negara Argentina karena serangan ranjau. Udah, ini nomor atomnya hafal 2, 10, 18, 36, 54, 86. Ini harus hafal. Ya, di depan HA ada siapa? 2S, 3S, 4S, 5S, 6S, 7S. Oke ya. Nah, sekarang saya buat dulu konfigurasinya. Konfigurasi elektron enggak lama, asal kalian hafal aja golongan 8A.
zirconium pakai angka yang mana? Nih, angka yang nomor yang kecil ya, jangan lupa pelajaran dulu. Konfigurasi elektron tuh perlu data elektron. Jadi elektron tuh sama dengan nomor atom atau proton. Ini. Yuk, cari nomor atom yang dekat dengan 40, tapi nggak boleh lewat. Yaitu krypton 36 sama xenon. Mana yang dekat? Krypton ya, nggak lewat. Jadi saya akan menyingkat dengan pakai krypton. Maka saya tulis di sini krypton. Udah, kryptonnya berapa? 36. Dari 40 itu artinya kan sudah meningkat 36 elektron di dalam krypton. Kemudian setelah krypton siapa di depannya? Ada 5s. Maka tuliskan 5s. Ya, jangan lupa maksimal elektron yang bisa dimasuki S2, P6, D10, F14. Ini adalah elektron maksimal. Jangan lupa. Berarti S bisa masuk 2. Berarti di sini 2. Berarti 36 tambah 2 38. Berarti ada 40, masih kurang ya. Bu, lepas 5S2 apa? Lihat ini. Berarti posisi kalian lagi ada di 5S di sini dan udah cukup. Maka setelah 5S yang mana? Set habis baru ini kan udah habis nih 5S. Berarti naik lagi ke sini. Siapa berikutnya? 4D. Berarti 5S2 4D berapa? Yuk masuk yuk. 36 tambah 2 38. Tambah 2 lagi 36, 38 pas 40. Itu artinya konfigurasinya krypton 36, 5s2, 4d2. Singkat kan? Jadi lebih baik pakai metode penyingkatan. Kemudian yang B, bagaimana dengan bilangan kuantumnya? Ingat, bilangan kuantum itu ada 4. Nah, kalau dia bilang bilangan kuantum elektron terakhir, maka data yang terakhir yang dipakai. Elektron terakhir, ambil. Di sini yang terakhir ya, berarti 4d2. Udah, maka masukkan yuk. Ini berarti N-nya berapa? Langsung menyatakan 4. Dan kemudian L-nya gimana? L itu sesuai dengan ini L. Nah, masih ingat teorinya L tuh kalau S tuh 0, P1, D 2. Karena dia dibantu huruf D, maka L-nya 2. Kemudian magnetik, perhatikan magnetik itu sangat bergantung dengan L. Kalau di sini 2, maka orbital alias kamarnya 2, dari minus 2 ke 2. Buat kotak minus 2, kan 2 kan? 2 ya, berarti 2 minus 1, 0, 1, 2. Masukkan elektronnya berapa banyak? Di sini elektronnya ada 2, maka masukkan 1, 2. Berarti sama dengan minus 1. Dia berhenti di orbital minus 1. Bagaimana dengan spinnya? Spinnya atau arah putar elektron terakhir ke arah atas, berarti positif. Nah, hari ini sampai sini dulu materi kita. Saya harap kalian mencatat yang penting, kemudian baca dulu video ini, sorry, baca catatan, nonton dulu videonya sebelum masuk ke pelajaran kita nanti di hari Senin. Nah, bagi yang kurang mengerti, masih belum paham, tanya pas pelajaran. Ya, saya akhiri hari ini videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.